Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendengarkan renungan harian kita. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Nas renungan bagi kita di hari ini Selasa 29 Oktober 2024 diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kuat di dalam Tuhan. Mungkin nats ini bukanlah ayat yang jarang kita dengar. Ayat ini sudah merupakan ayat yang sangat populer dan sering kita lihat, kita baca, dan kita dengar dalam keseharian kita. Namun, bagaimanakah kita mengaplikasikan nats ini di dalam kehidupan kita agar tidak hanya mendengar, agar tidak hanya membaca, tapi benar-benar melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Kuat di dalam Tuhan. Menjadi seorang Kristen bukan berarti hidup terlepas dari yang namanya masalah. Sebab Tuhan juga tidak pernah menjanjikan jika kita mengikut Dia, maka segala persoalan dan segala pergumulan tidak akan pernah kita rasakan. Sebaliknya Tuhan berpesan untuk kita tetap teguh, untuk kita tetap kuat dalam menanggung salib yang dibebankan kepada kita. Persoalan dan pergumulan bukan berarti tidak lagi menghampiri kehidupan kita. Tetapi dengan menjadi Kristen, tentu kita dimampukan untuk melewati setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, Tuhan lebih besar dari persoalan dan pergumulan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena dia mengalami beragam pergumulan dalam perjalanan hidup memberitakan Injil. Dia mengalami penindasan, kekerasan, kelaparan, selalu menemani kehidupan Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Tetapi di atas segalanya itu, Paulus meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Segala kondisi yang dia alami, baik sedih maupun suka, Paulus selalu dimampukan, Paulus selalu dikuatkan. Maka dari itu Paulus dapat menjalani kehidupan di tengah beragam rintangan yang ia hadapi. Artinya, Paulus merasakan bahwa apapun yang dialaminya, apapun pergumulan, apapun penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya, ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, ketika dia berada dalam Tuhan, semua perkara itu dapat dia tanggung. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melalui nats renungan hari ini, kita juga dikuatkan, kita juga diingatkan kembali oleh penyertaan Tuhan. Persoalan hidup belakangan ini bisa saja menghancurkan semuanya. Pergumulan yang datang bisa saja menjadikan kita kecewa, bahkan hingga putus asa, sampai kita tak berdaya. Tetapi dari semua perkara itu, tentu sebagai orang Kristen, kita dimampukan. Tuhan memampukan kita kembali dengan pengharapan. Kalau bisa dibilang kekuatan otot pasti ada batasnya.
Kecerdasan otak juga pasti ada batasnya. Tapi Allah kita melebihi segalanya. Allah kita melebihi segala penderitaan. Allah kita melebihi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Dia lebih besar daripada semuanya itu. Dia memampukan kita untuk menanggung perkara itu. Dan Dia mengatasinya. Seberat apapun dan sejauh apapun itu, ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan masih ada. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami dapat bangun dari tidur kami. Dan saat ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kami memohon kepadamu. Engkaulah kiranya yang memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan, menambahkan hikmat yang daripadamu. Supaya kami dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami dengan baik. Tuhan, di saat ini kami juga memohon kepadamu. Saudara-saudari kami yang terbaring sakit dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan kiranya berkati segala obat yang mereka makan dan minum. Untuk bisa membawa kesembuhan bagi tubuh mereka. Tambahkan juga iman pengharapan kepada mereka ya Tuhan. Supaya dengan iman dan pengharapan itu, mereka tetap memiliki pengharapan akan kesembuhan yang Tuhan tentu sudah sediakan bagi mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, Engkaulah kiranya yang menambahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Melalui umur yang panjang. Di dalam kesehatan dan juga sukacita yang Tuhan akan limpahkan bagi mereka. Supaya melalui semuanya itu bertambah-tambahlah sukacita mereka ya Tuhan. Dalam kehidupannya terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak mendapatkan makanan dan kekurangan pakaian. Tuhan kiranya juga pelihara hidup mereka. Pakai kami Tuhan orang-orang percaya. Pakai kami orang-orang Kristen. Untuk bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Sehingga melalui segala pekerjaan baik yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin.